Gak usah repot-repot, Nak Firman. Gak apa-apa, Mak. Saya di kota nggak sempat olahraga. Di sini saya bisa olahraga. Gak ada besi yang bisa diangkat, kayu bakar pun jadi. Hitung-hitung Hitung-hitung apa? Hitung-hitung saya berbakti pada orang tua, Mak. Mawarni mau kan jadi orang tua saya? Alhamdulillah. Kok tidak dihabiskan makanannya, Pak Mayor? Kenyang, Kom? Jangan lupa loh, Pak Mayor. Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang tidak menghabiskan makanannya. Kalau sudah kenyang gimana, Kom? Makanya, ambillah nasi secukupnya. Dan Rasulullah pun bilang, berhentilah makan sebelum kenyang. Bapak juga tahu itu, Kom. Cuma hal itu tersadari setelah perut ini kenyang. Fir, udah sore nih. Nanti kamu mau pulang kemalaman lagi. Siapa yang mau pulang? Loh, Kau kan udah bilang, sebelum aku dapat kepastian kapan orang tua aku bisa kesini untuk melamar kamu, aku nggak akan pulang. terus nanti kamu mau tidur di mana? Ya di rumah kamu. Nggak bisa, Fir. Kok nggak bisa? Pokoknya nggak bisa. Kom. Kalau boleh saya tahu, kenapa aku tidak boleh menginap di rumah kamu? Ya jelas nggak boleh lah. Di rumah kan cuma ada emas sama aku. Aku takut menimbulkan fitnah. Fitnah. Siapa yang fitnah? Di rumah yang dihuni wanita, tidak boleh ada lelaki di sana, kecuali muhrimnya. Bisa menimbulkan gunjingan tidak baik, membuat fitnah. Ya udah kalau gitu, aku tidur di mobil saja. Gini saja. Gimana kalau kamu tidur di rumah saya saja? Mau? Nah, ini yang namanya win-win solution. Makasih, Pak. Makasih. Berapa lama Bapak di Rian Barat? Sejak dimulainya operasi Trikora di tahun 1961 sampai dengan kembalinya Irian Barat di pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, Bapak banyak mengalami perang seru dong. Oh iya, semangat bertempur pasukan Bapak itu sangat tinggi. Apalagi ketika mendengar tewasnya Komodor Yosodarso saat Belanda menenggelamkan kapal Macan Tutul di Laut Aru di tahun, maksud Bapak tanggal 15 Januari 1962. Bapak sampai hafal tanggalnya. Tentu karena itu peristiwa penting. Nah, ceritain dong Pak tentang pertempuran di Laut Aru. Kalau Bapak sampai ceritakan, itu bisa sampai pagi, nak. Gak apa-apa Pak, saya siap kok mendengarkan sampai pagi. Nah Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom, antar aku jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Ya kemana aja. Ke bukit, kering desa. Pokoknya aku ingin mengenal kampungku. Di sini kan bukan desamu. Ya nanti kan desa ini jadi kampungku juga. Ayolah Kom, antar aku keliling kampungku. Aku nggak bisa. Nanti malah menimbulkan fitnah lagi. Fitnah lagi. Nak Firman, kalau lelaki dan perempuan cuma berdua, yang ketiganya setan. Di sini banyak setan juga ya Pak Mayor? Kirain cuma di bioskop yang banyak setannya. Nah Firman ini mau kemana? Biar saya antar kemanapun Nah Firman mau. Ya? Bukannya saya nggak mau diantar Pak Mayor, tapi saya di sini kan tamunya Kokom. Jadi Kokom dong yang wajib mengantar tamunya. Loh.
Nah, Firman juga tamu saya kok. Wong tadi malam sudah tidur di rumah, ya toh? Oke. Nggak ada Kokom, Pak Mayor pun jadi. Nah, gitu. Assalamualaikum, Nadayat. Waalaikumsalam, Pak Mayor. Mau kemana Pak Mayor? Mau jalan-jalan ke bukit. Hati-hati Pak Mayor. Ya. Salam buat Nak Nurul. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu waktu di Irian Barat, Bapak naik turun gunung, menyeberangi sungai, menerobos masuk hutan belantara, tidak pernah merasa lelah. Semangat juang dan semangat tempur tidak pernah kendor karena selalu teringat dengan pesan Komodor Yosudarso sebelum beliau tewas. Emangnya apa pesan Komodor Josudarso, Pak? Tadi malam kan saya sudah ceritakan. Yang bagian itu belum, Pak. Hah? Belum ya? Belum. Maklum, sudah tua. Jadi banyak lupanya. Mak, Apa? Firman itu nggak akan mau pulang, Mak. Kalau Kalau apa? nggak membawa kepastian. Kepastian. Kepastian apa? Iya, kepastian kapan orang tuanya bakal datang ke sini, Mak. Orang tuanya mau kemari? Iya, Mau ngapain? ya mereka sih bilangnya mau melamar Koko, Mak. Lamar. Iya. Sebelum kapalnya tenggelam, Komodor Yosudarso sambil mengepalkan tangannya berteriak, "Kobarkan semangat pertempuran!" Wah, heroik sekali ya, Pak. Ya, sangat heroik. Dan heroisme ini sudah hilang dalam dada warga negara Indonesia saat ini. Sekarang kan nggak perlu lagi, Pak. Kita udah merdeka. Bukan zaman perang lagi. Ini harus dipahami oleh orang muda seperti kamu, Firman. Sekarang ini NKRI sudah rentan karena kebebasan yang tidak terkontrol mengakibatkan pertentangan antara golongan, partai, suku, agama. Bibit-bibit perpecahan ini sudah tersebar kemana-mana. Saya khawatir, Nak. Dan saya juga takut NKRI itu akan terpecah belah. Untuk itu, heroisme dan nasionalisme tetap diperlukan. Paham kamu? Paham, Pak. Bagus. Mak, kalau nanti Koko menikah, pasti Kokom jarang ketemu emak. Kokom malah lebih sering menemani Firman. Makanya Kokom takut, Mak, kalau terjadi sesuatu sama emak di sini. Kokom belum mau menikah, Mak, kalau emak belum ada yang menemani. Jangan mikir begitu. Kamu bahagia, emak juga bahagia. Tapi Kokom nggak bisa kalau nggak ngelihat emak bahagia. Sebenarnya kamu ada yang mau melamar juga. Aduh, emak bahagia sekali. Kokom yakin emak bakal lebih bahagia kalau ada yang melamar emak. Siapa yang mau melamar perempuan setua emak? Yang mau melamar perempuan setua emak, ya laki-laki setua Pak Mayor. Nama itu lagi disebut. Tapi setiap Kokom membicarakan Pak Mayor, pipi emak selalu merah. Dan mata emak
selalu berbinar-binar. Kamu, Mak. Ya! Saya suka dengan gayamu anak muda. Teriakanmu itu mengingatkan saya pada saat saya dan pasukan saya merebut wilayah kekuasaan Belanda. Seandainya saya punya anak perempuan, ikhlas kamu akan saya jadikan mantu. Bapak nggak usah berandai-andai. Kalau Bapak mau, Bapak bisa menjadi mertua saya. Gampang. Gampang gimana, Firman? Bapak tinggal menikahi ibunya Kokom, lalu saya menikahi Kokom. Kan Bapak jadi mertua saya, ya kan? Ayolah, Pak. Ayo. Bapak udah menawarkan pekerjaan di perusahaannya. Oh ya? Tapi saya mau istirahat dulu, Pak. Apalagi 2 kakak saya udah kerja di sana. Oh, Mendingan saya cari kerja sendiri, Pak. jadi kamu punya 2 kakak? Iya, Pak, kakak tiri. Hah? Kakak tiri? Iya. Anak papa dari istri sebelumnya yang sudah meninggal. Dua-duanya laki-laki. Dan 1 adik tiri. Dilahirkan mama dari papa yang sekarang. Tapi kalau ayah kandung saya sendiri, nggak tahu kemana. Keluargamu rumit juga ya? Iya, Pak. Kamu sudah kenal dengan keluarganya? Sudah, Mak. Sudah beberapa kali Kokom ke rumahnya. Keluarga mereka sangat baik sekali sama Kokom. Tapi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Keluarga yang beruntung. Jadi, Emak mau menerima lamaran Firman. Itu, Mak, masak air udah matang. Coba kamu dulu ya. Sebenarnya Mawarni itu baik pada setiap orang. Sikapnya padamu mungkin hanya hati-hati saja, Nak Firman. Hati-hati kenapa, Pak? Emangnya saya kelihatan orang jahat? Bukan begitu, Nak Firman. Mungkin Mawarni itu punya pengalaman pahit dalam berumah tangga. Saya tahu, dulu Mak Warni adalah seorang penyanyi dangdut yang pernah menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian suaminya meninggalkannya waktu Kokom masih kecil. Tapi saya nggak peduli dengan masa lalu Kokom dan Maknya. Yang penting, saya sangat mencintai Kokom. Berbahagialah orang yang masih memiliki cinta. Mak, kayaknya Mak benci banget ya sama Firman. Enggak, Mak nggak benci. Terus, kalau Emak nggak benci sama Firman, kenapa Emak menolak Firman untuk melamar Kokom? Wah, Mak ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firman mana, Pak Mayor? Ada di rumah. Loh, kok dia nggak kesini? Firman itu anak yang tahu diri, Kom. Maksudnya? Iya, dia itu sadar betul dengan kehadirannya di sini membuat seseorang tidak merasa nyaman. Kalau begitu kenapa nggak pulang saja ke kota? Mak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bu Nurul. Bu Nurul. Ini kuenya. Oh ya, berapa? Ini 30. Besok ditambah ya, laku. Insya Allah. Oh ya Mak, nanti sore pengajiannya nggak jadi di musola, tapi pindah ke rumahnya Bu Dudung. Ada apa ya? Bu Dudung sekalian syukuran. Kan Ika sudah pulang ke rumah dengan selamat. Oh ya, insya Allah nanti saya datang ya. Iya Mak. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayor. Waalaikumsalam. Nak Nurul, jangan lupa salam buat Nak Dayat. Oh iya, nanti saya sampaikan Pak Mayor. Mari. Ya. Mak, Koko mau ke rumah Bu Nur dulu ya? Jangan sore-sore pulangnya ya, Mak mau ngaji. Ya? Bu Nur, tunggu. Koko mau apa ya ke rumah Neng Nurul? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanya apa? Ya, setiap orang itu kan punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Mungkin juga Mawarni punya persoalan yang juga tidak bisa diselesaikan sendiri. Soal apa? Saya nggak punya persoalan apa-apa. Ya, misalnya persoalan kenapa Mawarni nggak suka dengan kehadiran Firman di sini. Padahal kelihatannya Firman tuh anak baik-baik. Kokom juga suka kok sama dia. Kenapa nggak bisa jawab? Ayo. Ini soal saya sama anak saya. Nggak usah ikut campur lah. Maaf kalau begitu. Maaf Mawarni. Kamu jangan berburuk sangka dulu sama emakmu. Itu perasaan biasa seorang ibu yang punya anak gadis ketika anaknya mau dilamar. Perasaannya orang yang mau melamar itu akan merebut anaknya. Apalagi anaknya emak kamu cuma kamu. Makanya Bu, Kokom menyarankan supaya emak cepat-cepat menikah sama Pak Mayor. Biar emak di sini ada yang menemani. Kok gitu? Habisnya setiap Kokom membicarakan soal Pak Mayor, wajah emak selalu berseri-seri. Kayaknya emak naksir deh Bu sama Pak Mayor. Oh gitu? Iya. Menurut sebuah hadis, menikahkan anak gadis adalah salah satu dari 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. 2 perkara lainnya adalah sholat apabila waktunya telah tiba. Kemudian menguburkan jenazah ketika sudah siap dikuburkan. Mempercepat proses pernikahan itu adalah salah satu kebaikan dan lebih dekat dengan kemaslahatan. Sementara mempersulit proses pernikahan itu dapat membuka pintu-pintu mudorot dan melapangkan jalan fitnah dan mafsadah atau kerusakan masyarakat. Apapun yang terjadi, saya akan tetap menikahi Kokom. Cinta itu memang memerlukan perjuangan. Dan cinta semakin terasa indah apabila didapatkan dengan perjuangan yang keras. Lalu gimana perjuangan Bapak untuk mendapatkan Mak Warni? Bapak belum pernah mengatakannya pada Mawarni. Kenapa, Pak? Itulah. Menghadapi 10 dan 100 tentara Belanda dan Jepang, Bapak tidak pernah merasa gentar. Tetapi menghadapi wanita yang dicintai, Bapak gemetar seperti diserang malaria. Bapak ini lucu. Sebenarnya Bapak ini sudah lama memendam rasa ingin menikahi Mawarni. Tapi Bapak tidak pernah berani dan tidak pernah bisa membuka mulut untuk mengatakannya. Padahal Bapak ini kalau membuka mulut bedil, membuka ngoncong meriam untuk menghadapi tentara Belanda dan Jepang, Bapak ini ahlinya loh. Benar. Bapak itu harusnya berani mengatakan pada Mak Warni
agar Mak Warni tahu isi hati Bapak. Pernikahan yang disegerakan itu mendatangkan berkah. Pernikahan yang berkah akan menghasilkan keutamaan. Tumbuhnya sunnah hasanah, yaitu kebiasaan baru yang baik. Pernikahan akan berkurang berkahnya kalau dipersulit prosesnya. Makanya Mak, kita sebagai orang tua, sudahlah, jangan menunda-nunda lagi kalau anak kita sudah mendapatkan jodoh yang sepadan. Pernikahan akan berkurang berkahnya kalau dipersulit prosesnya. Makanya Mak, kita sebagai orang tua, sudahlah, jangan menunda-nunda lagi kalau anak kita sudah mendapatkan jodoh yang sepadan. Mak. Mak. Makan kok sambil ngelamun sih, Mak? Waduh, jadi ngerepotin nak Nurul. Enggak. Silahkan Pak Mayor. Iya. Makasih nak Nurul. Mana Aisyah dan Alfat? Oh, tadi habis belajar, terus tidur. Oh, iya. Saya tinggal dulu, Pak. Monggo. Malam-malam datang kemari sepertinya ada yang sangat penting, Pak. Oh iya, sangat penting nak. Saya ingin minta saran dan bantuan Nak Dayat. Sejauh yang saya bisa pasti saya bantu, Pak. Gini loh nak. Mak, kalau emak punya alasan yang baik, kenapa harus menolak lamaran Firman? Koko masih bisa terima, Mak. Tapi kalau emak begini terus, Kokom juga jadi bingung. Alasan apa yang harus Kokom bilang sama Firman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Islam memberikan penghormatan yang suci kepada niat dan ikhtiar untuk menikah, Pak. Sebab menikah adalah sunnah yang diagungkan oleh Allah. Ya, tapi persoalannya orang tua seperti saya ini apa masih pantas untuk menikah? Kalau emak nggak mau jawab, ya udah, Kokom akan menuruti semua kata emak. Kokom juga akan memutuskan hubungan sama Firman. Kokom nggak akan balik ke kota. Kokom akan menemani emak di sini. Menikah mendekatkan kita pada keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat gimana nak? Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan, orang meninggal di antara kalian yang berada dalam kehinaan adalah bujangan. Dan sebagian besar penghuni neraka adalah orang-orang bujangan, Pak. Betul. Mengerikan juga ya jadi bujangan itu. Maka dari itu, Iya. Saya jadi ingin cepat-cepat menikah. Soalnya saya takut kalau meninggal dalam kehinaan. Apalagi kalau saya menjadi penghuni neraka. Cuma persoalannya itu... persoalannya apa lagi, Pak Mayor? Mulut ini rasanya terkunci untuk mengatakannya pada Mawarni. Insya Allah saya bantu, Pak. Makasih, nak.
Loh. Apa-apaan kamu, Man? Tiba-tiba saja kok kamu ingin ngecat rumah ini? Entahlah, Pak. Yang jelas sudah 2 malam ini saya menjalankan sholat malam. Maksudnya ingin dapat petunjuk apa yang harus saya lakukan untuk bisa menikahi Koko. Yang datang malah ide buat mengecat rumah ini. Mungkin ini petunjuk buat Bapak. Petunjuk buat saya itu apa, Man? Ya, petunjuk bahwa Bapak akan menjalani kehidupan baru bersama Mak Warni. Kamu tuh selalu bercanda saja, Man. Firman! Fir, kamu harus pulang hari ini. Pulang? Enggak. Aku kan udah bilang. Aku nggak akan pulang sebelum membawa kepastian. Kabari aku sehari sebelum kedatangan keluarga kamu kemari, ya? Jadi... Wah! Aduh. Kamu mau apaan sih? Pak Mayor, kapan mau melamar emak? Kalau Pak Mayer sih nggak perlu lagi melamar Mak. Langsung aja bawa penghulu dan menikah. Bisa lebih bagus. Mak, kira-kira apa lagi yang kurang ya? Oh, tinggal kue-kue aja, Kom. Lagi diambil sama Mas Mayor ke tempat Neng Nurul. Sekarang mau udah panggil Mas ya. Apa sih kamu? Tuh kan, tuh. Ih, kamu nih. Udah kenapa sih? Ini kue pesanan Mak Warni, Pak Mayor. Ya, makasih. Gimana? Calon besannya Mak Warni jadi datang besok? Oh iya, sekarang mereka sudah datang, tapi menginapnya di pesanggrahan di ujung desa sana. Supaya acara besok di rumah Mawarni itu bisa berlangsung pagi-pagi. Bagus kalau begitu, Pak. Saya datang ke sini atas nama Mawarni. Selain ya mengambil kue pesanan, juga bermaksud untuk mengundang Nak Hidayat, Nak Nurul bisa hadir dalam acara di rumah Mawarni besok sebagai bagian dari tuan rumah. Oh, iya, insya Allah kami datang, ya Kang ya? Kami akan datang. Alhamdulillah. Pak Mayor, apa Mak Warni sudah memberitahu ayahnya Kokom tentang lamaran ini? Sudah berusaha dicari, Nak. Saya sendiri mencari ke kota, tapi tidak ketemu. Alamat yang dulu itu katanya sudah lama dia pindah, tapi tidak ada yang tahu pindahnya kemana. Coba terus dicari, Pak. Oh iya. Karena ini penting buat Kokom. Kalau nikah nanti, sebaiknya ayah kandungnya yang menjadi wali. Tapi kalau tidak ketemu juga gimana, Nak? Setidaknya kita sudah berusaha. Kalau nggak ketemu ya bisa sesepuh desa. Oh ya, Mak. Setelah beres acara besok, segera kita mempersiapkan acara untuk Mak ya. Duh, kenapa mesti buru-buru sih, Kom? Loh, emang Mak nggak mau buru-buru? Aduh. Tapi bukan kali ini saja saya memerlukan bantuan dari Nak Dayat maupun Nak Nurul. Kapanpun Pak Mayor perlu bantuan, beritahu kami, Pak. Sejauh kami mampu pasti kami bantu. Iya, jangan khawatir Pak Mayor. Nanti saat nikahnya Kokom, bukan saya aja yang bantuin. Ibu-ibu pengajian juga siap bantu. Iya. Terima kasih banyak, Nak Nurul. Cuma dalam waktu dekat ini bukan pernikahan si Kokom. Bukan pernikahannya Kokom. Jadi pernikahan siapa? Jadi malu saya. Pernikahan saya dengan Mawarni. Subhanallah.
Kapan Pak menikahnya? Yang pasti, Kokom itu tidak mau menikah sebelum saya dan Mawarni menikah. Wah, berarti harus secepatnya ini. Iya. Insya Allah. Selamat Pak Mayor. Dayat, nak Nurul, Mawarni, ayo. Andini? Warning sih? Ada apa ini? Ada apa ini? Mak, kenapa Mak? Mak, ada apa Mak? Mama sama sekali tidak menduga, benar-benar tidak menduga kalau Kokom yang lemah lembut dan baik itu ternyata anak perempuan nakal. Perempuan nakal. Ya, ibunya Kokom itu kan penyanyi dangdut yang menggoda bapakmu dan merampas dari Mama. Mungkin bapak aja mah yang nakal, bukan maknya Kokom. Ah, sama saja. Kalau memang tidak nakal, kenapa mau menikah dengan laki-laki yang beristri dan sudah punya anak, Firman? Bapakmu memang bajingan. Haryadi bapaknya Kokom, waktu itu ngomong sama saya, dia menceraikan istrinya karena tidak bisa memberikan keturunan. Waktu itu Mak lihat surat nikahnya? Dia bilang disembunyikan sama mantan istrinya. Setelah dia menikahi saya, dia tergoda lagi dengan wanita lain. Dan Mak ditinggalkannya. Sekarang Mak tidak tahu dia ada di mana. Kenapa Mama harus dipertemukan lagi dengan perempuan itu? Sakit hati Mama. Kamu kembali melihat perempuan itu. Melihat Kokom juga Mama jadi benci. Padahal sudah Mama anggap anak sendiri. Man, Firman, bentar. Nah, semoga kamu bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini ya. Kamu kan bisa mencari wanita lain untuk mengganti calon istrimu itu. Iya, Pak. Hikmah dari kejadian ini, Kokom terhindar dari perkawinan saudara yang memang tidak diperbolehkan oleh agama. Kedua, Kokom dipertemukan dengan kakak tirinya. Bagaimanapun juga, Firman darah daging dari laki-laki yang pernah menjadi suami Mak Warni. Berarti dia juga anak Mawarni. Bukankah ini bisa menjadi sebagai suatu silaturahmi keluarga?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kak Firman. Pak Mayor, izinkan saya bertemu ibu saya, Pak Mayor. Monggo. Saya mohon Mak ikhlas menerima saya menjadi kakaknya Kokom, Mak. Firman anak emak. Mak ikhlas. Pak. Ya, Mak ikhlas. Adikku,